Halo, perkenalkan nama saya Desriani Kondaha, NPM 21810004300050. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan demokrasi Pancasila. Yang pertama, kelebihan demokrasi Pancasila. Bagian A, lebih baik untuk lebih banyak orang. Demokrasi Pancasila sering dilihat sebagai bentuk pemerintah yang lebih adil dan kurang sewenang-wenang karena memungkinkan kehendak rakyat. Disahkan menjadi undang-undang sebagai taraf tertentu. Ini mencegah skenario seperti minoritas kecil yang kuat mengklistrolkan mayoritas besar yang kehilangan haknya. Yang bagian B, desentralisasi kekuasaan. Keuntungan lain dari demokrasi Pancasila adalah bahwa paling tidak dalam teori tidak ada orang yang memegang banyak kekuasaan. Keuntungannya ini dapat dikurangi hingga taraf tertentu dengan kontrol informasi media, misalnya menggunakan banyak kekuatan politik di sebagian besar negara demokrasi. Yang bagian C, dilakukan oleh rakyat untuk rakyat. Dalam bentuk pemerintah dengan demokrasi, semua orang akan diizinkan untuk memilih dan berpartisipasi dalam mempertimbangkan apa yang mereka pikirkan tentang masalah politik, sosial, dan ekonomi negara itu. Memastikan bahwa keputusan apapun yang dibuat itu akan menjadi kepentingan mereka dan bukan hanya para pemimpin pemerintah. Publik benar-benar akan memegang kekuasaan dan memiliki banyak yang penting. Yang bagian E, mempromosikan rasa ketertiban. Ketika orang memiliki banyak kekuasaan untuk memilih dan mendukung keputusan dan undang-undang tertentu, mereka akan merasa seperti bagian aktif dalam masyarakat. Yang bagian E, memaksa kesetaraan. Pemutusan suara setiap orang memiliki bobot yang sama, membuat bentuk pemerintah demokratis yang dibangun di atas kesetaraan. Yang bagian F, memungkinkan perubahan kebijakan yang wajar. Menurut para pendukung, ini mungkin for demokrasi terbesar. Mempertimbangkan kekuasaan rakyat, mereka juga penting untuk membuat perubahan pada setiap ketika mereka merasa perlu dan kemudian disepakati dengan pejabat yang terpilih dengan sukarela. Yang bagian F, tidak menetapkan kekuasaan dalam satu individu. Dalam demokrasi kekuasaan tersebar dan tidak ada individu yang memegang semua kekuasaan, bahkan sebagian besar. Ini membantu mencegah eksploitasi terhadap orang-orang korupsi. Yang bagian G, memberi kewajiban kepada warga negara. Demokrasi memungkinkan perasaan kewajiban kepada publik dengan memotivasikan kekuatan yang berkuasa. Akibatnya, penjabat pemerintah akan memilih tugas dan kewajiban kepada warga yang memiliki mereka dalam posisi yang berarti mereka beruntung keberhasilan mereka kepada warga, sehingga mereka harus berutang budi kepada mereka yang tidak tingkat tertentu. Motivasi semacam ini dapat membantu para pejabat ini bekerja menuju kebijakan dan tujuan yang mereka pilih untuk diterapkan. Adapun yang kedua itu adalah kelemahan politik. Kelemahan sistem demokrasi Indonesia. Demokrasi di Indonesia bisa dikatakan belum menjalankan fungsi sebagaimana mestinya
slogan atas nama rakyat hanya sekedar untuk menarik simpati rakyat saat pemilu dan melupakan saat sudah menjabat. Setelah terpilih, mereka malah sibuk mengeluarkan modal karena berutang budi terhadap pihak yang lain ikut mensukseskan dalam pemilu. Oleh sebab itu, secara logika bisa dikatakan demokrasi di Indonesia cenderung melahirkan koruptor. Padahal jika dijalankan dengan semestinya, demokrasi memiliki pengaruh yang besar dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Amatnya, penerima Nobel bidang ekonomi menyebutkan bahwa demokrasi dapat menurunkan kemiskinan. Hal tersebut dapat terwujud pihak legislatif benar-benar mendengarkan dan menerapkan aspirasi serta hak-hak rakyat, pihak melaksanakan kewajiban dengan efektif sehingga kesejahteraan rakyat meningkatkan, kemiskinan berkurang. Namun nyatanya demokrasi di Indonesia cenderung lebih menguntungkan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi masyarakat ekonomi menengah bawah, tidak menerima pengaruh besar. Kelompok miskin menjadi tertindas karena demokrasi tidak begitu mementingkan kebutuhan mereka. Dalam lembaga swadaya masyarakat dan berbagai kelompok disiplin lainnya masih terjebak pada pola pikir yang lama, yaitu membantu memperlawankan terhadap pihak anti demokrasi dan luar. Selain itu, kegagalan terbesar yang mungkin terjadi terhadap sistem demokrasi di Indonesia adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap para wakil rakyat dalam parlemen dan pejabat publik, sebab mereka dianggap telah gagal memegang amanat rakyat, amanat yang harusnya dijalankan dengan benar malah diselewengkan, salah satunya dengan melakukan korupsi. Beberapa kelemahan lainnya dari sistem demokrasi di Indonesia antara lain, yang pertama, terlalu banyak partai yang menjadi ajang memperebut kursi presiden. Yang kedua, terlalu banyak aturan undang-undang yang dikeluarkan dan semuanya saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, para anggota DPR tidak bisa memberi contoh yang baik kepada rakyatnya kalau mereka memang layak dipilih, sebab akhir-akhirnya dinyatakan banyak kasus korupsi yang terjadi. Yang keempat, para anggota parlemen sudah tidak lagi memiliki rasa malu dan melakukan atau menjalankan kehidupan pribadinya jikalau mereka melakukan hal-hal yang melenceng dan norma-norma yang berlaku. Sekian dan terima kasih.